Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai estimasi biaya dan budgeting dari proyek kami. Pertama, kami akan memperlihatkan analisa harga satuan pekerjaan. Kami ambil mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2016, yaitu di bagian 4 di bidang cipta karya. Kami akan tunjukkan Excel-nya. Ini adalah analisa harga satuan pekerjaannya. Standar harga material dan standar upahnya kami sudah buat juga. Untuk bahannya ini mengacu pada beberapa sumber. Yang di highlight warna coklat ini mengacu pada Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 200 Tahun 2020. Yang warna biru ini mengacu pada lampiran Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2016, yaitu harga satuan dasar untuk bahan dan alat di Kota Bandung tahun 2012. Sementara untuk yang warna putih ini, karena kami nggak menemukan peraturannya, jadi kami ambil berdasarkan harga pasaran saat ini. Ada sampai 57. Lalu untuk standar upahnya mengikuti Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 10 Tahun 2020. Dan satuannya ini orang hari semua. Jadi standar harga ini kita masukkan ke dalam analisanya. Contohnya untuk yang pertama, analisa pemasangan bau plank ini, pekerjanya di sini kalau bisa lihat harga satuannya itu 174.000 sekian, sama dengan yang tadi di sini pekerja. Lalu untuk bahannya, contohnya ada kayu balok 5/7, paku 2 inci, di sini bisa dilihat kayunya 1 juta, satuannya meter kubik, lalu pakunya ini 31.000 sekian per kilogram. Dan di sini kita masukkan, lalu koefisiennya ini hanya mengikuti dari standar PUPR ini, langsung kita ikutin. Setelah koefisien dikalikan dengan harga satuan, akan didapatkan jumlahnya. Setelah ditambahkan 10% untuk overhead dan profit, akan didapatkan harga satuan pekerjaan ini, di mana 219.000 sekian ini akan menjadi harga satuan pada perhitungan RAB nanti, yang akan digunakan untuk harga penawaran. Begitu juga untuk analisa pekerjaan-pekerjaan lainnya di bawah, ada pembersihan lapangan, dan seterusnya. Kalau di sini ada penggalian tanah, contohnya di sini ada peralatannya. Kalau tadi nggak ada alatnya, maka kita kosongkan. Yang ini ada alatnya, di mana peralatannya ekskavator dan dump truck ini, koefisien alatnya sudah kita sesuaikan dengan perhitungan produktivitas pada tugas sebelumnya. Nanti akan kami tunjukkan kembali perhitungannya. Dan untuk harga sewanya di sini ada sewa jam dan sewa hari. Kita ikutin sesuai harga yang udah kita cari tadi. Ada ekskavator, harga sewa jamnya, dan dump truck-nya. Ini kita ikutin dari lampiran Permen PUPR nomor 28 tadi. Selanjutnya ada analisa pekerjaan beton. Di sini beton ready mix, karena yang digunakan cuma ready mix K300. Lalu ada pembesian, bekisting, dan lain-lain. Karena cukup banyak, kami nggak akan memaparkan semuanya. Tapi kami akan ambil beberapa contoh yang dapat mewakili untuk menunjukkan sinkronisasinya dengan metode konstruksi dan daftar sumber daya pada perencanaan manajemen waktu yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya ini merupakan resource list dan AHSP pekerjaan pendahuluan. Nah, pertama dimulai dengan pembuatan gambar kerja. Jika gambar kerja sudah selesai, maka dilakukan pengajuan beserta dengan metode kerjanya. Jika tidak disetujui, maka dilakukan kembali pembuatan gambar kerja. Lalu jika sudah oke, maka dilakukan pengurusan izin ke daerah setempat. Persiapan K3, keselamatan dan kesehatan kerja, perekrutan dan administrasi tenaga kerja, pembersihan lahan area konstruksi, pembangunan gudang bahan dan los kerja, pemasangan patok area, dan bopeng. Nah, untuk contoh pekerjaan pendahuluan adalah K3 pembersihan 1 meter persegi lapangan dan perataan. Untuk tenaganya ada pekerja dan mandor. Untuk harga satu pekerjanya adalah 30.000 sekian. Selanjutnya, contohnya adalah pengukuran dan pemasangan 1 meter lari bopeng. Untuk tenaganya ada pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Untuk bahannya ada kayu balok 5/7, paku 2-3 inci,
kayu papan 3/20. Untuk harga satuan pekerjaannya adalah 219.000 sekian. Selanjutnya merupakan pekerjaan struktur bawah. Dimulai dengan galian tanah, urukan tanah, pengadaan material, pengadaan fabrikasi, pemasangan besi beton dengan mutu 24 polos dan 40 ulir, pemasangan bekisting, pengecoran beton ready mix dengan mutu K300. Nah, untuk contoh pekerjaan struktur bawahnya ada penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter. Untuk tenaganya ada pekerja dan mandor, peralatannya ada ekskavator dan dump truck. Harga satuan pekerjanya adalah 193.000 sekian. Contoh selanjutnya adalah 1 meter kubik beton ready mix mutu K300. Untuk tenaganya ada pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Bahannya adukan beton K300 ready mix. Peralatannya kontrak mixer dan kontrak pump. Untuk harga satuan pekerjanya adalah 1.197.000 sekian. Selanjutnya, produktivitas alat berat. Contoh pertamanya adalah produktivitas konkret pump. Kapasitasnya ada 30 meter kubik per jam, lebarnya 2,8 meter, panjangnya 7 meter, tingginya 2,4 meter. Efisiensinya ada 0,75. Untuk rumus kapasitas produksinya sama dengan kapasitas 30 dikali efisiensi 0,75. Hasilnya adalah 22,5 meter kubik per jam. Koefisiensi alatnya adalah 1 per kapasitas produksi 22,5 sama dengan 0,04444. Selanjutnya, produktivitas mixer truck. Untuk cycle time-nya ini merupakan penambahan dari waktu muat 2 menit, waktu tempuh isi 6 menit, waktu tempuh kosong 4 menit, waktu manuver 1 menit. Hasilnya ada 13 menit. Untuk jarak dari BP-nya sama dengan 2 km, filotnya 20 km per jam, VMT-nya 40 km per jam. Untuk rumus waktu tempuh isinya sama dengan jarak per filot kali 60. Sama dengan 2 km per filotnya 20 km per jam sama dengan 6 menit. Waktu tempuh kosongnya sama dengan jarak per VMT dikali 60. Sama dengan 2 km per VMT-nya 40 km per jam kali 60 sama dengan 4 menit. Untuk produktivitasnya sama dengan 60 per cycle time. Sama dengan 60 per 13. Sama dengan 4,62 meter kubik per jam. Koefisien alatnya adalah 1 per produktivitas 4,62 sama dengan 0,21645. Next, produktivitas ekskavator. Ekskavator yang digunakan adalah Komatsu PC50. Untuk rumus productivity-nya sama dengan bucket capacity dikali bucket fill factor kali efisiensi kali 60 per cycle time kali swelling factor. Bucket capacity-nya 0,10, bucket fill factor-nya 0,90, efisiensinya 0,75 kali 60 per cycle time-nya 0,30 dikali swelling factor-nya 1,25. Hasilnya adalah 10,80 meter kubik per jam. Untuk koefisien alatnya sama dengan 1 per produktivitasnya 10,80 sama dengan 0,09259. Selanjutnya produktivitas dump truck. Untuk cycle time-nya rumusnya adalah T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Rumus T1 atau waktu muatnya sama dengan capacity dikali 60 per D kali Q1 kali SF. Sama dengan 2 dikali 60 per 1,84 kali 10,8 kali 1,25. Sama dengan 4,83 menit. Untuk T2 atau waktu tempuh isinya sama dengan jarak per filot kali 60. Jaraknya 3 km per filotnya 20 km per jam kali 60 sama dengan 9 menit. Untuk T3 atau waktu tempuh kosongnya jarak per VMT dikali 60. Jaraknya 3 km per VMT-nya 30 kali 60 sama dengan 6 menit. Untuk T4 atau waktu manuver sama dengan asumsinya 1 menit. Untuk cycle time, penambahan T1 T1-nya ini, T2-nya 9 menit, T3-nya 6 menit, T4-nya 1 menit, sama dengan 20,83 menit. Untuk produktivitas rumusnya adalah kapasitas dikali efisiensi kali 60 per D kali swelling factor kali cycle time. Sama dengan 2 kali 0,833 kali 60 per 1,84 kali 1,25 kali 20,83. Hasilnya adalah 2,09 meter kubik per jam. Untuk koefisiensi alatnya 1 per produktivitas
2,09 sama dengan 0,47847. Selanjutnya pekerjaan struktur atas dimulai dari pekerjaan beton dengan mutu beton K300, pengadaan material, pengadaan fabrikasi, pembesian, pemasangan casting dengan tabel untuk pondasi sebagai berikut. Tenaga yang dipakai pekerja, tukang kayu, kepala tukang, mandor, lalu bahannya kayu kelas 3, paku 5-10 cm, minyak bekisting dengan harga satuan pekerjaan 222.957. Lalu pemasangan bekisting untuk kolom, tenaga yang dipakai sama dengan pondasi. Lalu ada bahan yang dipakainya ini ditambahkan sedikit dari pondasi ini. Lalu harga satuan pekerjaannya itu 424.392. Selanjutnya pekerjaan arsitektur dimulai dari pemasangan pintu dan jendela, merapikan permukaan beton dengan acian mortar, pemasangan keramik, pemasangan rangka holo, pemasangan plafon papan gipsum, pemasangan plafon parket, pemasangan bata ringan, plester, aci, pemasangan keramik, pemasangan batu sikat, plester, aci, bangunan floor sheet, pemasangan dakata beton dengan tabel sebagai berikut. Pemasangan dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai. Ini tenaga yang dipakai pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor, bata ringan tebal 7,5 cm, mortar siap pakai, peralatan pasang dinding bata ringan dengan harga satuan pekerjaannya 255.036. Lalu pemasangan langit-langit gypsum board ukuran 120 x 240 x 9 mm. Itu pekerja yang dipakai adalah pekerja, tukang kayu, kepala tukang, mandor. Lalu bahannya gypsum board 9 mm dengan ukuran 1200 x 2400 mm. Paku skrup, lalu harga satuan pekerjaannya 67.246. Selanjutnya pekerjaan MMP dimulai dari instalasi air bersih, instalasi air kotor, instalasi air bekas, instalasi air hujan, instalasi listrik, instalasi saklar dan kontak, dan pemasangan lampu. Instalasi pipa air bersih D3/4 ini tenaga yang dipakai pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Lalu bahannya pipa PVC 3/4 in beserta perlengkapannya dengan harga satuan pekerjaan 37.765. Lalu ada pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 3 inci, tenaga yang dipakai pekerja, tukang batu, kepala tukang, mandor. Bahannya pipa PVC 3 inci dan perlengkapannya dengan harga satuan pekerjaan 78.842. Selanjutnya kami akan menunjukkan RAB berdasarkan analisa harga satuan yang tadi sudah kita tunjukkan. Akan kembali ke Excel. Bisa dilihat di sini RAB-nya. Untuk ID-nya ini sesuai dengan kode pada atribut aktivitas pada tugas sebelumnya. Lalu ada kolom analisa di sini yang merujuk pada kode AHSP di sini. Tapi ada juga yang nggak ada analisanya. Jadi kita strip seperti di bagian sini. Lalu ada juga yang menggunakan lamsam, jadi kita tulis lamsam seperti ini. Untuk volumenya ini kami masukkan sesuai dengan bill of quantity pada kuantifikasi volume pekerjaan yang sudah kami hitung di semester lalu. Lalu harga satuannya ini adalah yang sudah ditambahkan 10% pada analisa harganya. Contohnya kalau tadi pembersihan lahan area konstruksi, berarti kembali ke sini, pembersihan kita ambil yang sudah ditambahkan 10%, yaitu 30.800 sekian. Oke, di sini 30.848 dikalikan dengan volumenya, maka akan didapatkan jumlah harganya. Jadi jumlah harga di sini adalah hasil kali dari kolom nomor 4 dan kolom nomor 6. Terus ke bawah, ini tinggal dimasukin aja analisanya sesuai dengan kode pada HSP yang sebelah kiri sini. Sampai ke bawah, di sini kita bagi ada pekerjaan pendahuluan, struktur bawah, struktur atas, arsitektur, dan MEP. Lalu di bawah sini ada rekapitulasi harga totalnya. Setelah kita jumlahkan semuanya, ditambahkan dengan PPN, dan PPN-nya kita gunakan standar 10%,
maka didapatkan harga penawaran dengan pembulatan itu sebesar Rp1.078.550.000. Jadi ini untuk RAB-nya, dan untuk yang tabel satu lagi di sini adalah tabel harga yang akan digunakan untuk pembuatan kurva S nanti. Supaya tidak terlalu panjang kurva S-nya, maka kami ikuti dengan bar chart sebelumnya, yaitu menggunakan hanya sampai level 2, yaitu paket pekerjaannya kita ambil yang level 2 ID-nya. Dan di sini total harganya belum kita tambahkan dengan PPN 10% tadi. Ini merupakan kurva S dari kelompok kami dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 11 bulan. Uraian pekerjaannya, pekerjaan perencanaan, persiapan, tanah, urukan, pembesian casing beton, pembesian casing beton, dinding dan pelapisnya, pintu dan jendela, pelapis lantai, finishing tangga, plafon, plumbing, mekanikal, elektrikal, dengan total Rp980.496.579.000. Di pekerjaan perencanaan ada bobot 0,19% dengan didapat 0,05%, yang rumusnya itu 0,19% dibagi 4 total minggunya. Lalu pekerjaan persiapan ada bobotnya 0,8% dengan per satu minggunya ini 0,13%, rumusnya itu 0,8% dibagi dengan total minggunya ada 6. Selanjutnya rencana proses mingguan, ini persentasenya dari semua perencanaan dijumlahkan semuanya. Lalu rencana proses kumulatif ini bobot perencanaan dibagi dengan total minggunya. Lalu di minggu 2 itu minggu 1 ditambah dengan bobot dibagi dengan total minggunya. Begitu seterusnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang earned value analysis yang dapat dilihat pada Excel. Nah, ini merupakan earned value analysisnya. Pada tabel di bawah ini dapat kita lihat bahwa biaya estimasi pada minggu pertama yaitu 462.500. Target yang tercapai ada 462.500 sama dengan rencananya sesuai. Tapi pada biaya aktualnya itu lebih tinggi yaitu 480.000. Begitu juga dengan minggu kedua dan seterusnya dapat dilihat seperti ini. Nah, kita melakukan analisis kinerja proyek pada minggu ke-14. Dapat dilihat dari data yang ini dimasukkan sehingga dihasilkan kurva seperti ini. Nah, yang warna hijau ini merupakan actual cost-nya, yaitu biaya real yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, yang warna biru ini merupakan plan value atau PV rencananya. Yang warna merah ini merupakan earned value atau nilai dari sebuah pekerjaan yang sudah disertifikasi untuk kemudian ditagih oleh kontraktor dan dibayarkan oleh ownernya. Nah, kalau dilihat dari kurva ini, pencapaian progres tidak sesuai target atau lebih lambat, sedangkan biaya yang dikeluarkan melebihi rencananya, atau artinya terjadi pemborosan biaya. Jadi jika terjadi hal seperti ini, maka pekerjaan harus di-push agar lebih cepat selesai dan biayanya harus dilakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi pemborosan yang berlebihan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.